24 jam depan TV. Oh dan iya, radio. bukan. Bukan kita tidak ada lagi TV yang Ya. kerasa-kerasa itu yang ada semut. Lama-lama Pak dibenci loh Pak. Resiko tugas loh Pak Gus Bayu. Sebetulnya kalau KPI kan ranahnya TV dan radio. Oke. Tapi banyak yang menanyakan kalau internet itu adalah Kominfo dan Poster. Iya. Makanya nih kebijakan pemerintah ini luar biasa dengan adanya digitalisasi penyiaran ini. Itu mereka gratis mendapatkan set-top box. Total sekitar 6,7 juta disiapkan oleh pemerintah. Tekankan semua TV SSJ itu harus menampilkan 5 ragam menu. Puji apa? Ya luar biasa. Saya nanti sore Nanti nyepi itu ada TV nggak sih? Hidup Pak. bisa dipastikan. Inspirepedia bersama Ide Bagus Bayu Bramantya. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar pemirsa podcast Dwi Gendro Foundation? Bersama saya Ide Bagus Bayu Bramantya, ketemu lagi dalam sesi Inspirepedia. Dan seperti biasa dalam sesi ini kita akan mengundang tamu-tamu yang bisa memberikan kita informasi, edukasi dan juga hal-hal yang sangat update untuk saat ini. Dan di studio kali ini kita sudah kedatangan, kalau saya sebut inilah senior saya di dunia broadcasting. Terutama buat para pemirsa yang ingin tahu dan ingin belajar hal-hal yang sifatnya broadcasting. Karena beliau juga mempunyai banyak konten-konten yang kita bisa nikmati di dunia digital. Baiklah, langsung saya perkenalkan. Selamat siang. Selamat siang Pak Gus Bayu, apa kabar ya? Baik sekali. Saya sering mengikuti di Facebook biasanya perkembangannya Pak Gus Bayu. Kita sama-sama teman Facebook nih Pak. Ya betul. Dan sebetulnya kita satu keluarga di Dujendre ini ya. Terima kasih saya Pak. alumni juga Ya. di sini ya. Selamat datang Pak di rumah Bapak lagi. Iya baik, terima kasih. Luar Pak Gus Bayu, ya. biasa. Ini saya kaget ini ternyata ada hal yang baru. Karena memang kita tidak bisa menghindari audiovisual seperti ini ya. Betul Luar Bapak. biasa, dan memang ketika saya dulu mengajar di sini belum ada ini Pak. Jadi luar biasa. Salut sama Dujendre ini ya. Baiklah para pemirsa, Tiang manggilnya Bapak Agus nggih. Ya silakan. Silakan. Boleh saja Pak. Kalau di Facebook Pak D biasanya soalnya. Oh ya, malah ada yang bilang Gus Haji. Agus Haji. Itu nama-nama ginilah. Biarin aja, yang penting nama saya Gus Astapoy lah. Kira-kira seperti itu. Nggih, Bapak Agus adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Bali periode 2021-2024. Iya, betul. Ya, Bapak ya. Ya. Sebelum saya melangkah ke topik yang lebih khusus nih Pak, mengenai TV analog, TV digital, kemudian bagaimanakah nanti penyiaran di Hari Raya Nyepi nih Pak. Iya. Maka ini paling update sekali. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu pada Bapak, KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bali. Ya. KPI ini napi ya Pak? Apakah tugasnya, wewenangnya? Karena banyak sekali di masyarakat umum menyatakan bahwa KPI itu yang ngeblur film gitu. Nah ini harus tahu, ini kan harus clear dulu ya, Bapak ya. Kalau Ini soal harus- yang ngeblur itu bukan KPI, itu namanya LSF, Lembaga Sensor Film. Ya. Jadi KPID hanya mengawasi setelah tayang di TV dan radio. Jadi sebelum tayang di TV dan radio itu adalah tugas dari LSF, Lembaga Sensor Film seperti itu. Ya. Nah, jadi KPID apa tugasnya? KPID yang mengawasi isi siaran yang ada di TV dan radio. Ranahnya adalah terkait dengan radio dan TV. Nah, bagaimana dengan medsos yang sekarang muncul kayak sekarang ini? Ya. Kalau ini berbeda, ini namanya OTT, over the top. Jadi audio visual berbasis internet. Ya. Kalau yang tadi TV dan radio, jadi audio visual berbasis frekuensi yang izinnya diberikan oleh negara, dan itulah yang menjadi ranah dari KPI dan KPID. Sementara untuk audio berbasis internet seperti OTT ini, medsos dan sebagainya, itu ranahnya dari Kominfo. Itu adalah undang-undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Nah, tugas KPID itu mengawasi konten-konten yang ada di TV dan radio. Kalau ada konten yang sifatnya melanggar pedoman perilaku penyiaran yang disebut dengan P3SPS, itu bisa ditegur, kemudian peringatan pertama, peringatan kedua, bahkan direkomendasikan untuk dicabut izin siarannya, namanya IPP, izin penyiaran tetap, seperti itu. Kemudian kalau radio juga begitu, kalau ada siaran radio yang melanggar pedoman perilaku penyiaran, itulah tugas KPID. Jadi KPID tugasnya mengawasi setelah siaran. Berarti para pemirsa clear ya. Ya. Sering soalnya gitu, wah ini KPI ini pasti terus nontonin begini-begini. Ya berarti Hanya tahu dia kalau nggak di blur
Berarti tahu dong yang sebelum di blur. Saya berarti kan kasarnya saya punya yang potongan-potongannya itu ya. Yang kalau misalnya di blur kan potongan-potongannya kita simpen, kita nonton sendiri. Nah, satu lagi nih Bapak, kadang-kadang orang suka bilang KPI, ya kan, KPID, KPI. Nah, berarti kan menjaga atau mengawasi semua konten-konten yang ada di TV dan juga di radio. Bapak 24 jam depan TV. Oh dan iya, radio. bukan. Bukan. Bukan kita yang Berarti 24. ada peran masyarakat. Ada staf kita, iya. ada ruang monitoring. Makanya Pak Gus Bayu nanti kalau ada waktu boleh ke sana Iya. Jadi kalau bisa nongkrongin DP ya. Tapi karena kemajuan teknologi kita tidak perlu seperti itu karena ada alat yang untuk merekam itu. Rekaman itu bisa sampai 1 bulan kita ini. Jadi setiap pagi staf kita datang, kita cek dari jam 1 sampai jam 1 berikutnya ada ngecek itu kira-kira siaran. Dan kedua pasti laporan masyarakat. Jadi kita berharap ada laporan dari masyarakat karena kadang-kala masyarakat jauh lebih teliti, lebih telaten. Ketika ada laporan misalnya radio kemarin. Pak ini radionya kok mensiarkan soal hal-hal yang sifatnya porno misalnya kan. Sara itu tolong Pak bisa nggak di ini? Kita cek coba minta rekamannya kepada radio bersangkutan, dikirim, kita evaluasi dan ternyata kalau memang itu betul-betul mengarah ke pornografi seperti itu kita tegur, di take down, diturunkan dan akhirnya memang diturunkan. Sama dengan di TV juga begitu. Misalnya salah satu contoh ada orang menghisap rokok misalnya di situ kan. Nah itu kalau itu kan tidak boleh karena itu mengganggu anak-anak sebagainya. Itu juga kita tegur jangan sampai ada yang muncul begitu. Ada yang juga mengarah misalnya hal-hal yang dianggap pornografi gitu kita tolong di PH atau TV kita tegur. Jadi kita arahnya kepada TV bukan kepada production house-nya. Production house itu kan biasanya dipekerjakan oleh televisi yang bersangkutan. Jadi kita hanya bisa menegur kepada TV atau kepada radio yang memang menayangkan itu. Dan syukur kalau di Bali selama 5 bulan kami menjabat ini sementara belum ada laporan, hanya laporan-laporan lisan yang ya kita perlu lakukan pembinaan-pembinaan. Tidak sampai mengarah ke yang fatal sekali. Untuk kewenangan apakah punya di KPID ya Pak ya untuk sanksi itu ya? Ya betul. Didapatkan itu. Dari Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran itu jelas bahwa KPID adalah lembaga mandiri, lembaga independen yang bertugas untuk membentuk aturan perundangan yang berkaitan dengan dunia penyiaran. Dan pada muaranya terakhirnya adalah memberikan sanksi pengawasan. Sanksi itu bisa berupa teguran lisan, kemudian bisa juga teguran tertulis, SP1, SP2 bahkan sampai SP3 dan rekomendasi untuk dihentikan atau dicabut izinnya. Yang mencabut izin nanti jelas dari Kominfo RI. Karena contoh sekarang kan banyak sekali siaran-siaran TV yang mungkin mengarahkan nanti digital. Mereka sudah minta Pak Ketua KPID tolong dibantu untuk mengawasi siaran-siaran ini. Kalau ada TV-TV yang melanggar aturan itu tolong direkomendasi. Kami akan minta Balmon untuk mengecek, bahkan Balmon yang akan nanti menertibkan frekuensi seperti itu. Tadi Bapak menyebutkan bahwa KPI itu sifatnya independen. Independen bagaimana ini Pak? Karena kan siaran TV kan beragam ya. Keberagaman, diversity apa yang istilahnya dari KPI itu ya? Ada istilahnya ownership of diversity. Gitu, jadi Pak. keberagaman dari kepemilikan dan content of diversity. Jadi keberagaman dari si konten. Betul KPID ini orang independen karena dipilih oleh DPR melalui aspirasi masyarakat dan ditentukan oleh di-SK-kan oleh gubernur kalau KPID. Demikian juga untuk KPID pusat disahkan oleh presiden. Jadi ini adalah unsur-unsur masyarakat. Sebetulnya kan KPID itu melaksanakan tugas menjembatani antara pemerintah, masyarakat dan dunia penyiaran. Ada 3 pihak itu. Bagaimana dunia penyiaran ya kepentingannya usaha, bisnis, kemudian pemerintah kepentingannya ada regulator sebagai pembuat aturan, kemudian masyarakat untuk mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi. Jadi ini memadukan 3 ini. Kalau 3 ini dipadukan, disitulah peran KPID. Jadi bagaimana lembaga penyiaran tidak hanya berpikir soal orientasi bisnis dalam menayangkan konten-kontennya, tapi juga ada kepentingan lain, kepentingan negara, kepentingan yang sifatnya lebih besar. Seperti sekarang kondisi pandemi kan, bagaimana lembaga penyiaran itu turut membantu pemerintah untuk meningkatkan optimisme masyarakat kita bahwa kita mampu dan bangkit dari kondisi pandemi. Jangan malah lembaga penyiaran menjadi pemantik, jadi pemantik munculnya hoax, munculnya informasi bohong itu jangan. Kita selalu tekankan kepada teman-teman LP. Jadi saya roadshow dengan teman-teman ke radio, ke TV selalu begitu. Jadi mari kita dalam kondisi sulit seperti ini, bagaimana bersama-sama menjaga dunia penyiaran ini agar menjadi pemicu menjadi peneduh
menjadi tuntunan karena sekarang banyak sekali informasi di dunia medsos yang sangat liar dan tidak bisa dikontrol. Jadi tugas radio dan TV lah yang untuk menertibkan dan memberikan tuntunan yang mencerahkan seperti itu. Baik, Bapak untuk KPID kan dilantik oleh gubernur ya. Ya. Nah kebetulan Bapak ada ketua KPID Bali dilantik oleh Bapak Wayan Koster. Ya. Tentunya harus mendukung dengan program dari kepemimpinan gubernur saat ini, Nangun Satkerti Loke Bali. Ya, Nah itu bagaimana Bapak? Ya betul. Jadi saya selalu tekankan kepada teman-teman yang ada di KPID, 7 orang kita ada komisioner, dilantik tanggal 24 September 2021. Ketika kita sudah dilantik berarti kita adalah bagian dari negara. Negara itu tentu ada politik negara. Politik negara itu apa? Ya selama ini yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi. Kemudian pemerintahan Jokowi kan tentu punya tangan-tangan di daerah. Dalam hal ini adalah gubernur. Gubernur itu menjalankan politik negara. Sementara kita lembaga-lembaga yang ada di sampingnya, lembaga-lembaga independen ini pasti politiknya politik negara. Siapapun yang menjadi pemimpin di pemerintahan, baik pemerintahan negara, pemerintahan daerah, KPID itu wajib hukumnya untuk bersama-sama bersinergi. Sehingga tidak lagi menjadi orang yang oposan. Jadi bukan lembaga oposan sesungguhnya kalau seperti KPID dan sebagainya. Itu adalah membantu pemerintah daerah untuk membangun optimisme masyarakat dalam menyukseskan program pembangunan. Dan sekarang di Bali tentu dengan Nangun Satkerti Loke Bali. Dan kita sudah sangat sering kolaborasi lah. Mulai dari kolaborasi terkait dengan program-program pemerintah misalnya soal sampah, soal penanganan budaya lokal, kemudian soal busana lokal, kemudian bahkan sekarang ini adalah program Bulan Bahasa Bali. Itu KPID juga berperan dengan melibatkan radio dan TV. Jadi kita wajibkan radio dan TV untuk menyiarkan program-program berbahasa Bali secara serentak. Karena memang ada program dari Pemprov Bali terkait dengan bulan bahasa 1 sampai tanggal 28 Februari ini. Jadi kita terus konsen di situ dan ya kita selalu bersinergi. Jadi tidak ada istilah kita sebagai oposan sebagainya. Karena kita harus sadar juga bahwa APBD atau mungkin KPID kan dibiayai oleh negara melalui APBD. KPI pusat juga dibiayai oleh negara melalui APBN. Sehingga kita bersinergi. Bukan berarti kita menjadi kadang-kadang kita juga harus perlu kritis, konstruktif. Ketika ada hal-hal yang sifatnya tidak kondusif, tidak bagus, kita sampaikan bahwa ini dalam dunia penyiaran ini Pak, seperti ini kondisinya, mohon untuk program-program ini diginikan. Seperti itulah kira-kira ya. Oke. Tadi Bapak juga menyampaikan beberapa kolaborasi nih Bapak ya. Tentunya dengan pengawasan konten-konten ini ada harus beberapa lembaga yang harus juga bersinergi dengan KPID Bali. Contohnya untuk menjaga konten yang anak-anak, mungkin berhubungan dengan lembaga anak-anak Pak. Kemudian yang ITE tentunya dengan kepolisian ini Pak. Bagaimana Bapak itu? Ya kemarin kita sedang menjajaki dengan KPPAD, Komisi Perlindungan Anak itu ya. Ada beberapa poin-poin yang kita sepakati khususnya untuk di KPID apa yang kita bisa lakukan. Kita akan terus melakukan literasi. Literasi itu pendidikan kepada generasi muda, kepada anak-anak tentang tayangan yang cerdas dan bermartabat. Jangan sampai nanti mereka mendapatkan tayangan-tayangan yang malah merusak mental mereka. Betul. Jadi kita bekerja sama dengan KPPAD. Kemudian juga terkait dengan obat dan makanan kita bekerja sama dengan BP POM. Iya, Pak. Okay. Kita sudah tanda-tangani MOU. Jadi kita bergerak ke TV, ke radio bahwa mana makanan yang boleh dimakan atau karena memang sehat, mana obat yang boleh dikonsumsi karena memang sehat, harus ada izin BP POM, harus ada izin edar. Jadi ini kita sudah kolaborasi, bahkan nanti dalam waktu dekat ini kita akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Kita akan mau melakukan literasi kepada anak-anak sekolah. Anak-anak sekolahan. Yayasan Dwi Jendro pas banget. Nah itu makanya ini saya berterima kasih sudah diundang di sini, mendahului sebetulnya ya. Jadi kalau suatu saat nanti kita pasti akan datang ke sini untuk melakukan literasi, apalagi di sini ada sekolah komunikasinya kan. Bapak ini satu-satunya podcast dari Yayasan Pendidikan loh Pak. Oh iya. Luar biasa kalau begitu. Saya luar biasa salut ini ya. Jadi membantu tugas KPID sesungguhnya. Aduh, terima kasih Bapak. Sebagai penyiaran, makanya kalau ada hal-hal penting-penting boleh diundang terus lah kita ya. Boleh. Atau nanti kita komunikasikan. Saya ingin ngomong soal ini, silahkan nanti kita akan datang ke podcast Dwi Jendro ini. Ya. Dengan Dinas Pendidikan berarti juga Pak ya. Itu fokus betul. Berarti untuk pendidikan Bapak ya. Betul. Karena kan sekarang anak-anak kita sistemnya kan belajar daring gitu ya. Nah kita bagaimana peran kita di KPID seperti itu bisa dilaksanakan. Baik. Nah Bapak sekarang ini yang pastinya di masyarakat umum adalah
membahas mengenai TV analog dan juga TV digital nih Ya. Pak. Maaf Pak ya, saya langsung Ya, aja ya. ke sana Pak. Ya, Pak, ya, ya. Oke. Bisa Bapak jelaskan nggak Pak, TV analog, TV digital itu apa sebenarnya Pak? Ya, ini menarik ini. Jadi kalau TV digital kan memang tahun 2022 ini adalah tahunnya TV digital. Jadi orang kan sudah ramai sekali mau Tapi di tahun mengkomunikasikan. 2021 juga sebenarnya sudah digaung-gaungkan Pak ya. Ya. Tapi mundur gitu ya Pak ya. ada Sesungguhnya hal. untuk TV digital ini adalah pengejawantahan dari Undang-Undang Cipta Kerja Oke, nomor iya. 11 tahun 2020. Jadi Iya, 2 Pak. tahun setelah undang-undang itu disiarkan, ditayangkan, sudah harus beralih ke TV digital. Digital. TV analog itu apa? TV analog yang ada sekarang ini, TV analog yang ada sekarang ini menggunakan frekuensi 700 MHz ke atas. Sementara TV digital nanti menggunakan MUX atau multiplexing namanya. Nah, ketika menggunakan MUX atau multiplexing itu, satu MUX itu bisa untuk 8 channel, maksimal 10 channel. Jadi ya, ya, akan ya. irit frekuensi, tidak lagi banyak menggunakan frekuensi, tidak lagi boros. Sehingga ya. negara akan mengalami kerugian atau dividen dividen digital namanya. Nah, kemudian yang kedua, Indonesia merupakan negara boleh dikatakan cukup terbelakang dari sisi digital ini. Kalau saya lihat beberapa informasi negara-negaranya sudah digital Sudah, Pak. bahkan terakhir 2019, 2020 Singapura dan Australia, Ya, oke. Malaysia. Iya. Kita adalah terakhir karena 2 TV digital ini sebetulnya sudah harus mulai di Indonesia 2015. Jadi sudah lama sekali, tapi karena ada kepentingan dunia bisnis khususnya teman-teman lembaga penyiaran, karena kalau itu TV digital kan infrastrukturnya berubah. Jadi antena-antena tower yang ada sekarang banyak yang tidak berfungsi karena itu akan sangat diminimalisasi. Nah, ketika beralih ke TV digital ini pasti teknologinya jauh lebih canggih, kemudian gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih. Jadi hanya ada 2 di situ ketika nonton TV, adalah sinyal dan no sinyal. Ketika sinyal itu jelas, kemudian kalau no sinyal berarti tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal. Nah, tidak ada lagi TV yang Ya. kerasa-kerasa itu, yang ada ya, semutnya tidak ada. Karena di negara-negara lain ini kebetulan adalah keputusan dari konvensi di Wina waktu itu bahwa memang semua negara harus ke digital. Karena lebih irit. Kedua, ketika kita bicara soal frekuensi, kan ada frekuensi yang 700 ke atas itu sebetulnya bisa digunakan untuk broadband, untuk internet lebih cepat. Karena kita negara geografisnya sangat luas, itu kita perlu kemampuan internet yang lebih cepat sehingga ketika ada bencana itu bisa dipakai. Kalau sekarang kan dengan TV analog banyak sekali frekuensi yang digunakan dan boros sekali. Jadi nanti contoh di Bali. Di Bali yang kita lihat di monitoring di KPID ada 22 siaran yang kita monitor. Tapi dengan TV digital nanti kalau masing-masing MUX itu 8 siaran, 8 channel, berarti 8 kali 3, 32. Jadi 32 channel nanti ada 32 siaran sehingga akan kontennya akan jauh lebih banyak. Itu belum lagi muncul TV-TV baru nanti. Karena setelah tanggal 2 November 2022 kalau TV digital ini berjalan dengan baik, kemungkinan akan ada peluang untuk izin-izin baru, TV baru. Iya. Oke Bapak, untuk pengenalan TV digital ini pasti ada beberapa tahap Pak, yang nggak langsung yang berhenti langsung pakai TV digital ini. Ya. Dari KPID bagaimana informasi kepada mungkin pemirsa yang ada untuk beberapa tahap ini Bapak? Ya, kalau berkaitan dengan informasi TV digital sesungguhnya itu akan dimulai dulu tanggal 17 Agustus 2021. Tapi karena kondisi pandemi akhirnya itu menjadi mundur. Dan tahap pertama ini dimulai tanggal 30 April 2021. Dan di Bali adalah masuk tahap pertama. Seluruh wilayah kabupaten di Bali akan menjadi TV digital. Tahap kedua tanggal 25 Agustus 2022. Tahap terakhir tanggal 2 November 2022. Jadi setelah tanggal 2 November 2022 itu sudah hilang sama sekali TV analog yang sekarang kita tonton. Jadi kita sekarang harus beralih ke TV yang lain. Lalu apa bedanya? Bagaimana masyarakat masih bisa nonton? Masih. Kalau TV-nya masih lama, TV tabung itu, berarti ditambah dengan alat yang namanya set-top box. Set-top box. Ya, set-top box itu adalah alat untuk mengubah sinyal dari antena dari pemancar menjadi ke digital ke TV. Itu kalau set-top box itu bisa didapatkan di marketplace, di toko-toko yang ada sekarang itu antara mungkin 200.000 sampai 500. Tapi kalau masyarakat miskin yang terdata di DTKS namanya, data Kementerian Sosial ya, data terpadu Kementerian Sosial, itu mereka gratis mendapatkan set-top box. Total sekitar 6,7 juta disiapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan set-top box rumah tangga miskin ini. Dan untuk tahap pertama ini adalah 3,2 juta akan dibagikan. Dibagikan kapan?
mulai tanggal 15 Maret sampai tanggal Bulan 30 depan, Pak, ya. April. Ya. Jadi untuk tahap pertama. Jadi Bali dapat berapa? Bali yang saya lihat di data DTKS Kementerian Sosial itu ada sekitar 78.000 RTM rumah tangga miskin yang akan mendapatkan itu. Berarti bukan kalau pindah ke TV digital bukan berarti menambah kuota ya sebenarnya Pak ya? Ya, saya Karena kan gitu ya, Pak. ya. Wah kalau gitu saya mau Pakai internet ya. Mau langganan kita. Karena Nah. bisa langsung itu. Nah, kalau gitu TV ya. digital itu maksudnya TV yang ada sekarang tinggal hanya pindah rumah saja. Oke, Jadi bukan TV internet, TV yang menggunakan kuota. Jangan khawatir. Jadi masyarakat tidak akan dikenakan internet ya. Tidak ada internet. Udah belajar kuota. pakai internet, Ya. nonton pakai internet. Ya, itu lain urusannya. Kalau ini negara adalah frekuensi. Frekuensi Bapak Cuman ya. memang Ya. ini ke digital. Jadi jangan khawatir karena dan pasti suaranya lebih jernih, gambar lebih bagus dan terutama kontennya pasti lebih banyak. Contoh, sekarang Pak. TVRI. Ya. Kalau kita nonton TVRI kan baru satu aja, TVRI Bali mungkin atau TVRI nanti switch ke nasional. Nah sekarang sudah ada 4 channel ya, ada TVRI nasional di situ, ada TVRI Bali, TVRI Budaya, TVRI Sport. Kemudian iya. Metro TV juga ada, Metro TV ada Magma TV, Magma Channel dan ada lagi satu nanti rencananya. Ya. Kemudian kalau Antv, Pipa Group ada Antv, Pipa, Antv, TV One, kemudian Sport One ada juga di situ. Kemudian juga banyak, nanti SCTV juga punya dia. SCTV kalau salah ada juga grupnya yang lain selain juga SCTV Indosiar. Jadi kita akan kalau mau nonton TV yang sifatnya pendidikan silahkan ke pendidikan saja. Kalau yang ingin nonton olahraga di sport itu saja. Jadi kita akan lebih spesifik nanti. Lebih untuk nonton. spesifik Pak ya. Ya. Oke, dari tadi Bapak menyebutkan beberapa channel TV nih Pak. Ada beberapa saya baca itu 4 pemenang MUX itu Pak ya. Iya. Nah, apa itu Pak? MUX itu apa sebenarnya Pak? MUX itu artinya multiplexing, itulah penyedia layanan infrastruktur yang ada. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu digitalisasi penyiaran itu ada 2 yang stakeholdernya, yakni penyedia MUX atau penyedia layanan infrastruktur, kedua adalah penyedia layanan konten. Nah, pemenang MUX itu di Bali ada 4 yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah TVRI, yang kedua adalah Metro TV, yang ketiga adalah Antv, yang keempat adalah Metro TV. Jadi TV-TV inilah yang punya hak untuk menyediakan antena tower atau tempat untuk teman-teman TV yang lain siaran. Sekarang contoh, di Bali kan ada misalnya Indosiar, SCTV, itu kan bukan pemenang MUX. Lalu mereka boleh nggak siaran? Boleh siaran, tapi menyewa di tempatnya yang 4 pemenang MUX ini. Gitu, Pak. Oh, Jadi iya, misalnya iya, dia iya. kayak yang saya dengar terakhir misalnya Trans TV, Trans 7 dia nyewa di Pipa Group. Karena Antv yang menang MUX-nya. Iya, Pak. Jadi di situ menang. Kemudian kalau misalnya Kompas TV misalnya siapa tahu nanti dia nyewa ke Metro TV. Jadi antena atau tower yang ada sekarang yang gininya sih apa namanya MUX-nya itu dipindah ke situ. Jadi tidak lagi digunakan tower itu. Sehingga ini sekaligus juga untuk mengurangi banyaknya tower yang ada di Bali lah seperti itu. Jadi mereka, nah bagaimana dengan TV lokal kan itu persoalannya sekarang. TV lokal misalnya di Bali kan ada Bali TV, ada Big TV, ada Top TV, ada Kompas TV. Dewata Kemudian TV, ada juga Surya Manggala TV yang di Beleleng ini. Banyak sekali ada TV iya, Pak. lokal. Mereka wajib nyewa MUX Nyewa MUX di situ. TV yang sudah ditentukan, dalam hal ini adalah TVRI. Jadi TVRI mungkin lebih murah. Misalnya gini, menyewa 2 Mbps namanya itu 2 Mbps. Misalnya apakah nyewa 1 bulan 30 juta misalnya. Itu bayar semacam, ya mereka semacam bayar kuota internet lah istilahnya seperti itu. Tapi memang itu bukan internet, menyewa. Sehingga ketika sudah menyewa MUX itu, mereka baru boleh siaran. Sama dengan Pak Gus Bayu nanti di Jenderal bikin TV, boleh. Astung kare. Bikin TV boleh, nanti kalau setelah tanggal 2 November kalau dianggap bagus akan khusus ke TV penyiaran yang sifatnya pendidikan misalnya. Iya. Nanti KPID akan merekomendasi, oh ternyata perlu ada TV pendidikan, mungkin di Jenderal bikin TV. Di mana mau nyewa? Apakah di TVRI atau mungkin di Metro TV, di Antv atau di Nusantara TV. Nusantara TV, Nah, silakan nyewa di situ 2 Kbps atau 4. Silakan nanti berapa harganya silakan urusan itu. Nanti setelah oke, baru dilampirkan itu untuk memohon izin siaran. Nah, oke Pak, sekarang saya mungkin membahas yang lebih teknis nih Pak ya. Setelah set top box itu yang tadi Bapak sudah sampaikan sebagai penggantinya apabila TV yang analog itu masih bisa dipakai, kan gitu Pak ya. Ditambahkan dengan satu alat yang namanya set top box supaya bisa digital. Tapi juga mungkin masing-masing dari masyarakat juga melihat nih apakah TV-TV yang sudah dibeli juga sebenarnya sangat support dengan digital Pak ya. Iya. Ada lagi nih permasalahan Pak. Biasanya kita suka pakai antena nih Pak. Perlu antena apa enggak dengan alat itu? Itu betul. Karena ada parabola juga Pak, ya Iya, kan? iya, Nah, iya. itu gimana Pak?
Ya kalau untuk TV digital tetap perlu antena. Kan tergantung dari Yang lama power. masih bisa dipakai Pak? Masih Baru? bisa, Oh masih bisa. Iya, iya. Jadi misalnya begini, Ah. kalau misalnya powernya dia lebih besar, misalnya di tempat yang agak jauh, Iya. mungkin antenanya lebih tinggi Yang ada sinyal terpencil, seperti Pak, itu. ya. Itu kan hanya untuk meningkat sinyal itu kemudian diubah oleh set top box. Itu aja sebetulnya bedanya. Jadi misalnya kalau saya di Jimbaran tinggal, saya tidak perlu antena luar, cukup antena dalam saja ya masih bisa. Nah, kemudian di daerah lain kalau memang misalnya di Buleleng sebagainya silakan. Tapi poinnya dengan TV digital begini Pak Gus Bayu ya, bahwa undang-undang menentukan dengan TV digital 70% populasi di wilayah itu harus tercover siaran TV. Jadi tidak ada lagi istilah blank spot siaran. Selama ini kan Buleleng misalnya banyak yang tidak tercover karena memang kondisi geografis. Tapi dengan TV digital ini mereka akan mendapatkan. Jadi nanti sekarang contoh misalnya Pipa Group kemarin sudah membangun 6 tower dia untuk mengcover itu, kemudian dites oleh Balmon, tes oleh Kominfo, kira-kira sudah memenuhi 70% masyarakat di Bali akan tercover. Bahkan kemarin laporannya dia 90% masyarakat Bali sudah bisa nonton itu siaran dia. Berarti sudah sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau selama ini mungkin hanya setengah di Bali Utara, setengah di Bali Selatan itu dapat nonton, ya itu tidak sesuai dengan keinginan pemerintah. Kan kita tidak ada keinginan untuk biar masyarakat yang satu daerah tidak menonton, di sini menonton. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi bisa rata ya Pak ya. Ini juga menuntut pemerintah juga untuk membuka beberapa fasilitas itu Pak ya, supaya TV digital dapat dinikmati di seluruh pelosok Pak ya. Betul. Karena salah satunya memang informasi seperti Pak bilang tadi, apabila sudah diawasi oleh KPI, informasi-informasi itu jangan sampai terlewatkan. Ya betul. Ya kan Pak ya. Untuk meminimalisir hoax-hoax yang di medsos difilterisasi dengan dengan TV digital ini. Iya. Makanya nih kebijakan pemerintah ini luar biasa dengan adanya digitalisasi penyiaran ini. Iya Pak. Nah, ini kan namanya bagian dari transformasi informasi digital di Indonesia. Jadi kita ya mudah-mudahan dengan nanti setelah tanggal 2 November kita berakhir dengan masa perpindahan itu atau imigrasi atau analog switch off namanya ASO. Jadi kita akan semua bisa menonton TV yang jernih, bagus, dan semua masyarakat akan tercover lah. Apalagi ada keterbukaan informasi publik itu Pak. Ya itu kan masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, bisa menyampaikan tayangan-tayangan tidak bagus, itu silakan disampaikan kepada KPI atau kepada KPID. Baik Pak, itu beberapa teknis yang sudah kita sampaikan tadi. Maksudnya untuk pemirsa podcast Digital Foundation tidak perlu khawatir. Ada kalau masih analog, ada set top box, antena juga nanti bisa disesuaikan begitu Pak ya. Mungkin yang ditanya juga kadang-kadang begini, itu kan ada 6,7 juta. Itu siapa saja yang dapat. Siapa saja yang dapat. Saya sampaikan, yang dapat itu sekali lagi adalah rumah tangga miskin yang tercatat dalam DTKS Kemensos. Caranya tahu gimana Pak? DTKS itu data terpadu Kementerian Sosial. Caranya mengecek adalah cek di aplikasi cek Bansos Kemensos ya. Dari internet Pak ya. Kemudian internet, setelah itu cari cek bansos dalam bentuk set top box. Apakah namanya ada? Saya ada linknya, kemarin saya sudah cek. Nanti boleh dibagi Pak ya. Saya taruh di YouTube ini. Bahkan begini, saya lihat di Penatih dapat berapa set top box, kemudian di Dohpuri berapa set top box, siapa yang ngasih, apakah Antv, kalau Nusantara TV di mana dia lokasi ngasih. Itu lengkap sekali, ada datanya, ada. Cuman masalahnya begini, nanti orang yang tercatat di DTKS itu belum tentu juga dia mendapatkan set top box. Karena apa? Nanti akan set top box itu akan dibawakan langsung oleh petugas yang diminta oleh Kominfo, bisa misalnya kantor pos, datang kemudian dia verifikasi. Verifikasi ketika cek di rumahnya, yang pertama ditanya rumahnya pasti punya TV analog enggak? Kalau enggak punya TV analog, ngapain dikasih set top box? Kan rugi kan? Berarti set top box-nya balik. Yang kedua, kemudian di wilayahnya dia tinggal apakah masuk coverage tentang TV digital. Kan ada misalnya ada Jemberana sebagainya. Tapi kalau di Bali syukur semua. Tapi di daerah-daerah lain ada yang tidak tercover oleh TV digital. Kalau tidak tercover TV digital, ngapain kita kasih set top box? Berarti kan memang tidak akan nangkap. Pending dulu. Ya, pending dulu. Itu biasanya akan ditarik lagi kembali ke Kemensos. Jadi seperti itu, sehingga 76.000 yang ada itu belum tentu akan dibagikan semua karena tergantung dari kondisi masyarakat itu. Baik. Berikutnya Bapak tadi menyampaikan beberapa TV-TV swasta yang pusat Pak ya. Dia kan membuka transmisi lah.
di Bali. Kemudian saya juga baca ada TV nasional berjaringan lokal itu SSJ. Iya, Nah iya. itu untuk konten-konten ini pasti akan diawasi terus oleh KPI Pak ya. Ya. Apalagi digital ini Pak. Ya, Bapak betul. pokoknya udah digital udah kemana-mana spesifikasinya lebih fokus gitu ya. Seperti Bapak Ya. sampaikan tadi yang suka olahraga. Nah itu gimana Pak sinerginya Betul, dengan betul. TV-TV nasional yang bertransmisi di daerah gitu Pak. Nah inilah tugas KPID, jadi bagaimanapun dengan adanya TV-TV digital yang banyak ini, kita tetap fokus agar konten-konten lokal itu selalu menjadi prioritas. Karena dari ketentuan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, dari 24 jam siaran minimal 10% harus siaran lokal. Jadi sekitar mungkin 2,5 jam. Ya. Nah siaran lokal itu apa? Berarti melibatkan kearifan lokal, SDM lokal, kemudian juga hal-hal yang berbau lokal itu apa. Sehingga itu yang diangkat. Dan kita sudah bertemu dengan seluruh TV swasta di Jakarta, kemudian dengan transmisi di sini juga wajib. Jadi mereka rata-rata sekarang sudah mengikuti aturan itu dan mereka menyiarkan konten-konten lokal. TV 10% radio gimana Pak? Kalau radio juga radio seperti itu Oh, dari iya, oke. dari kalau tidak salah 30%-an lah ya. Oh iya. Jadi semua harus konten lokal. Jadi masalahnya adalah sekarang bagaimana kemampuan kita SDM kita untuk produksi konten lokal itu. Karena tentu dari masing-masing TV, masing-masing radio itu punya kualitas standar kualitas yang diinginkan. Sehingga saya dan teman-teman di KPD mengundang teman-teman PH untuk kita bicara ini agar ini loh ada peluang untuk mengisi konten-konten lokal. Dan sekarang dengan 22 siaran atau bahkan 16 siaran SSJ itu TV lokal yang ada di nasional namanya SSJ itu saja sudah banyak sekali konten yang diperlukan. Mereka kadang-kadang order, Pak saya perlu 15 episode untuk siaran lokal yang gitu, mengangkat Pak, ya. tentang budaya Bali. Iya. Bisa nggak? Ini buka kesempatan buat production house ini Pak. Betul. Makanya sekarang ya selain kita mengundang PH-PH, Iya, teman iya. PH-PH itu kalau bisa sekali-sekali datang ke KPD mungkin diskusi lah. iya. Kadang-kadang kita lupa mungkin karena terlalu banyak aktivitas lupa ngundang. Nah, kita pasti akan undang mereka untuk kita bicara soal ini. Apalagi nanti TV digital ini wajib. Kalau sementara sekarang belum karena sekarang sistemnya baru namanya simulcast. Simulcast itu siaran analog dan digital berbarengan. Jadi mereka tuh yang di analog yang sekarang kita nonton TV siaran mereka, tapi di digital mereka juga uji coba siaran. Nah nanti begitu hilang ini mereka konten lokalnya harus lari ke digital ini. Sekarang kan baru di analog saja seperti itu. Baik. Tadi Bapak juga menyampaikan bahwa bagaimana sinerginya KPI pusat dengan KPI daerah, kemudian SSJ yang dari pusat itu Pak. Bagaimana tanggapannya terhadap kearifan lokal ya? Apakah memang sudah diatur, apa memang pemerintah Bali sendiri yang harus menampilkan kearifan lokal di daerah kita ini Pak? Kalau untuk khusus Bali, saya sudah sampaikan dalam beberapa kali kesempatan kepada Asosiasi TV Swasta Nasional yang ada di Jakarta. Bali ini bagaimanapun juga kan berbeda dengan daerah lain, pulau lain. Bali, mohon maaf misalnya mayoritas Hindu kan. Nggih. Berarti ketika mayoritas Hindu, berarti kita menampilkan kearifan lokal Bali Hindu yang berkaitan dengan agama misalnya, dengan adat, budaya. Bahkan kita sudah tekankan semua TV SSJ itu harus menampilkan mimar agama Hindu. Dan kemarin sudah diikuti. Jadi tokoh-tokoh Hindu yang ada di Bali silakan berbicara, memberikan tuntunan, memberikan pencerahan dan digarap oleh teman-teman PH di Bali. Kemudian juga hal-hal budaya dan adat. Jadi mereka sudah paham dari pusat, dari KPI pusat, kemudian dari Asosiasi TV Swasta, mereka sudah sangat paham Bali memang agak khusus berbeda sehingga konten lokalnya yang berkaitan dengan agama Hindu, budaya dan harus berikan porsi seperti itu. Makanya saya tertarik itu Pak. Ya. Gimana nih kita kan berbeda nih. Ya betul. Semua memiliki berbeda, tapi kita kayak punya yang khusus gini Ya, Pak ya. ya karena kita mayoritas agama Hindu lah ya seperti itu. Jangan sampai nanti gini, konten-konten yang dihasilkan dan ditayangkan di TV nasional, boleh dikatakan di SSJ itu nanti malah menimbulkan konflik di Bali. Iya. Jadi kita jangan sampai seperti itu sehingga tugas KPID lah mengawasi itu dan mengingatkan. Dan syukur sekarang setiap ada yang mau membuat konten untuk tayangan di SSJ itu mereka komunikasi dan koordinasi dengan KPID. Pak saya mau angkat tokoh si ini boleh nggak Pak? Oh kalau ini kira-kira tidak akan menimbulkan polemik di Bali silahkan. Tapi begitu menimbulkan polemik tolong jangan dulu. Seperti itu. Tapi enak kita komunikasinya dengan mereka lah. Berat ya Pak tugasnya Bapak ya. Ya Dan hampir, teman-teman. hampir setiap hari kita ada yang nelpon, kita yang minta saran itu kan.
kan tidak saja lembaga penyiaran, masyarakat juga kan. Iya. Misalnya ada Pak itu tayangannya kok anak kecil di gitu kan. Itu kita langsung misalnya kan ada kejadian-kejadian yang sifatnya kriminal itu kan benar-benar kriminal kayak dulu artis meninggal Vanessa Angel ya anaknya itu kenapa tidak di blur Pak tuh? Ya namanya orang kadang-kadang mungkin kelewatan kita ingatkan. Oh itu tidak boleh begitu, seperti itulah kira-kira. Iya. Ini Pak, sekarang kalau kita berbicara mengenai kearifan lokal nih Pak. Ya. Ada titipan para netizen ini Pak sebenarnya. Nanti Nyepi itu ada TV nggak sih? Hidup Pak? Bisa dipastikan TV tidak ada, radio tidak ada siarannya. Berarti valid ya Pak ya? Ya, jadi termasuk internet. Jadi saya sudah internet juga ada, Pak. Aduh. Saya dapat surat dari Menteri Kominfo RI ya. Aduh, Jadi karena ranah KPI adalah TV dan radio itu sudah jelas tidak ada siaran itu. Kemudian internet juga dimatikan, hanya dihidupkan di pusat-pusat yang menyangkut tentang kondisi darurat, misalnya di bandara, di rumah sakit dan sebagainya itu pasti ada internetnya, speednya masih seperti biasa. Tapi kalau di rumah biasanya di tempat kita biasa seperti tahun lalu lah. Jadi hari ini ngirim status misalnya, besok pagi baru terkirim kira-kira begitulah. Ya kita Nyepi harus ya namanya itu menghormati kearifan lokal. Ya. Kenapa begini? Nah saya ada filosofinya nggak iya, nih Pak? pasti. Kan berata penyepian, menghindari hiburan. Betul. Ada hubungannya dengan KPI. Bapak ini siap-siap ini loh Pak. Ini adalah jawaban Bapak ya. Di sesi podcast ini jawaban untuk para netizen yang selalu mengatakan kenapa harus seperti itu? Apa hubungannya KPI? Lama-lama Pak dibenci loh Pak. resiko tugas loh Pak Gus Bayu, resiko tugas, resiko. Sebetulnya kalau KPI kan ranahnya TV dan radio. Tapi banyak yang menanyakan kalau internet itu adalah Kominfo dan Postel. Tapi kemarin kita dapat informasi dan kita komunikasi dan bersinergi dengan Kominfo dengan DPR. Sesungguhnya begini, kenapa internet itu dimatikan? Itu untuk mengurangi tingkat boleh dikatakan aktivitas mobilitas masyarakat di dunia maya. Karena kan pengalaman sebelumnya ketika oke lah, mohon maaf misalnya kita orang Hindu, orang Bali yang mungkin memahami betul soal nyepi, kita akan melakukan catur berarti penyepian, tidak boleh apa dan sebagainya. Tapi ketika orang yang tidak memahami catur berarti penyepian itu, kadang-kadang kan dia bosan di rumah itu, Pak Gus Bayu ya. Bosan di rumah mungkin jam 1 jam 2 bosan, akhirnya bikin statusnya kadang-kadang mungkin lepas kontrol. Nah ketika kita nonton dan baca itu kita orang ini kan marah juga. Loh ini kok bikin status. Kenapa nih akhirnya Nyepi terganggu. Itu sesungguhnya. Batal mau beratanya Pak. Batal beratanya bahkan bisa menimbulkan emosi kan. Dulu kan ada pengalaman menghujat, menghujat Nyepi. Kemudian ada juga ketika Nyepi ada yang jalan di jalan raya jualan sebagainya di-upload di Facebook kan. Loh itu kok Nyepi bisa karena internetnya jalan. Coba kalau enggak jalan kan suasana satu hari itu kan enggak ada yang ini. Kira-kira mungkin itu filosofinya sehingga bagaimana biar tidak menimbulkan kegaduhan lah seperti itu. Dan kami memahami betul itu. Apakah himbauan ini ada latar belakangnya Pak? Mungkin Bapak berbicara dulu dengan MDA, dengan gubernur dan sebagainya. Karena kan ini kan berat juga Pak. Nyepi, berarti penyepian. Kemudian penyiaran ini kan informasi publik yang adalah hak asasi manusia loh Pak. Gitu Bapak ya. Nah gimana Pak? Ya ini dimulai dari ada namanya FGD. Fokus Group Session yang diadakan oleh Kanwil Kementerian Agama pada tanggal 26 Januari di Kute. Itu seluruh agama, seluruh tokoh-tokoh berkumpul di situ dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali. Disitulah diputuskan bahwa catur berarti penyepian tahun ini hampir sama dengan tahun lalu dan disepakati oleh tokoh-tokoh agama. Kemudian ada tanda tangan dari pimpinan Forkompinda. Berarti keputusan bersama Pak ya? Keputusan bersama yang disebut di situ namanya seruan bersama. Jadi seruan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama, termasuk juga ada KPI di situ. Jadi yang terbaru di situ adalah selain tentang TV dan radio dan internet, tidak boleh menggunakan drone, itu yang baru. Jadi drone itu kan kadang-kadang menarik karena sekarang kan sepi nih, orang ingin tahu suasana Nyepi tidak boleh keluar, saya pakai drone aja lah. Nah itu tidak boleh. Nanti kalau ada begitu, kalau misalnya nanti drone-nya ditembak ya risiko sendirilah. Kira-kira begitu. Sehingga itu sudah disepakati dan akhirnya itulah yang disampaikan kepada pusat dan pusat sangat memaklumi tentang hal itu. Ya, jadi para pemirsa podcast Dwi Jendro Foundation sudah mengetahui lah ya latar belakang kenapa harus ada seruan bersama itu Bapak ya.
tidak hanya KPID saja yang memberikan kontribusi kepada Hari Raya Nyepi kita ini Pak. Ternyata juga dari Seluruh tokoh agama lah. seluruh tokoh agama juga menghimbau untuk tapa brata penyepian ini supaya lebih khusyuk begitu Pak ya. Iya, betul. Ada lagi hal yang ingin disampaikan Pak sebelum kita closing mungkin mengenai TV analog, digital, nyepi, KPID. Nah itu Pak, silakan Ya, Bapak. terima kasih Pak Gus Bayu dan pemirsa. Sesungguhnya kalau kita bicara soal dunia penyiaran, kita mari bersama-sama untuk menjaga dunia penyiaran ini agar berlangsung sehat sehingga masyarakat cerdas dan bermartabat. Kalau ada hal-hal informasi yang sifatnya belum valid dan perlu klarifikasi, mari kita klarifikasi dan konfirmasi kepada lembaga berwenang. Kalau berkaitan dengan TV dan radio silakan ke KPID. Kalau berkaitan dengan TV digital, informasi TV digital dan lain sebagainya, itu adalah program pemerintah yang sudah sejak lama dan wajib kita sukseskan bersama sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pelaksanaan itu. Nah, berkaitan dengan nyepi, kami di KPID tentu akan tetap menjaga bagian dari ranah kami khususnya tentang penyiaran, dan mohon dibantu kalau ada lembaga penyiaran baik TV maupun radio yang memang masih bersiaran dan sebagainya, laporkan kepada KPID. Yang kita jaga sungguhnya bukan hanya di Bali, tapi kita jaga juga rembesan siaran dari Jawa Timur dan Lombok, karena selama ini ada beberapa radio yang memang tembus siarannya ke Bali, dan itu kita sudah komunikasikan dengan Balmon setempat, Balmon NTB, Balmon Jatim, kemudian juga dengan KPID setempat untuk menurunkan powernya sehingga khusus untuk Hari Raya Nyepi itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi tanggal 4 Maret betul-betul sangat kusuk untuk melaksanakan catur berata penyepian seperti itu. Baik, terima kasih. Pak Agus, siaran kita kan namanya Inspirepedia. Ya. Siaran yang menginspirasi yang sifatnya edukasi dan infotainment ini Pak. Ya. Ada satu tagline ini yang sangat-sangat menginspirasi dari KPID. Ini KPI Pusat atau KPID Bapak ya, karena saya melihat di websitenya KPID Bali. Siaran sehat, masyarakat cerdas dan bermartabat. Wah, itu menginspirasi sekali Pak. Seperti contohnya ini kan siaran sehat. Kalau saya ganti juga bisa Pak. Hidup sehat, cerdas dan bermartabat. Nah, ini sekarang siaran sehat, masyarakat cerdas dan bermartabat. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, sesungguhnya gini. Kita kan lembaga penyiaran TV dan radio. Kalau siaran kita, tayangan-tayangan kita tidak sehat, masyarakat otomatis akan teracuni dia. Dia tidak akan sehat. Loh, ini tayangan TV-nya kok begini? Kok mengajarkan kita hal yang tidak sehat? Kekerasan, kemudian pornografi dan sebagainya. Sehingga masyarakat sendiri jadinya tidak cerdas. Jadi lembaga penyiaran itulah yang harus menjadi tuntunan, bukan menjadi pemantik atau pemicu munculnya masyarakat yang tidak sehat. Sehingga selalu kita tanamkan, marilah dunia penyiaran menciptakan penyiaran yang sehat, bahkan menjadi tuntunan sehingga masyarakat pun akan menjadi cerdas dan bisa mengevaluasi mana yang baik, mana yang tidak. Itulah proses literasi yang baik dan kita harus melaksanakan literasi itu secara terus-menerus kepada masyarakat. Berarti pas banget Pak ya? Ya, betul. Baiklah, pemirsa podcast Dwi Genre, tadi Bapaknya juga menyampaikan bahwa ada peran aktif dari masyarakat juga Pak ya. Mungkin sebagai penutup Bapak untuk masyarakat yang ingin melakukan pengaduan ini Pak, kan bisa Bapak jelaskan kemana, mau ke kantornya Bapak atau ada hotline service-nya atau ada semacam apa Pak, websitenya gitu ya. Silakan Bapak langsung disampaikan. Ini Bapak. tepat sekali karena pada tanggal 7 Januari 2002 yang lalu kita sudah luncurkan namanya layanan aduan masyarakat. Baik. Jadi mereka bisa mengadukan kepada kami, bisa melalui website, melalui WA, melalui email, lengkap sekali di situ. Email KPID 30gmail.com, kemudian ada juga WA, kemudian juga ada Instagram. Kita semua aktif, ada web kita. Jadi kalau saudara pemirsa dan sebagainya cek web kita, web KPID Bali sangat update. Kemudian akun Facebook kita juga sangat update, Instagram sangat update, bahkan YouTube kita juga aktif. Jadi semua kita pantau karena memang peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga roh dunia penyiaran di Bali ini. Soalnya sebenarnya kenapa bapaknya ini juga selalu update, konten-kontennya update, dan segalanya update. Jadi Bapak pas sekali loh Pak menjadi ketua KPID karena Bali. Sekarang ini zaman audiovisual, teknologi informasi harus tidak paham. bisa dihindari. Iya. Makanya kalau orang yang gaptek seperti itu ya mohon maaf kita ketinggalan informasi. Jadi orang yang maju itu adalah orang yang menguasai informasi. Baik, Bapak, kita sudah tadi mendapatkan informasi mengenai TV analog, TV digital, perbedaannya, secara teknis juga, kemudian Hari Raya Nyepi ini seperti apa. Mungkin nanti kalau ada hal-hal lebih update mengenai
analog dan digital ini Bapak, Ya, siap. nah bisa kami undang kembali Bapak ya Baik. untuk memberikan informasi karena kan tentunya aturan itu sifatnya fluktuatif dan sebagainya. Ya. Kita punya timeline yang khusus juga seperti itu Bapak ya. Baik, siap. Ya. Baiklah Bapak KPID, Ketua KPID Bali, sukses sama sekali atas Oke. kehadiran ke studio kami yang sangat sederhana ini Bapak. Oke. Puji nak apa? Ya luar biasa. Saya salut. Saya nanti suatu saat pasti datang ke sini. Soalnya pujian Ketua KPID itu berarti sekali loh Pak. Saya salut, ini alat-alatnya juga bagus-bagus ini. Jadi saya juga perlu mendapat inspirasi di sini, apalagi ada grup band. Wah, kalau suatu saat saya akan main band di sini lah, kira-kira nyanyi lah sambil ya. Karena kami memang pengen sekali Bapak kalau punya satu program yang ingin kita infokan secara langsung. Ya. Mohon dipergunakan studio Ya, kami baik, untuk terima menyampaikan informasi-informasi Siap, yang siap. sangat Nggih. aktual. Nggih, nanti kalau tidak saya mungkin teman-teman yang lain lah. Nggih. Kita akan selalu sinergi dengan semua pihak ya, termasuk dengan New Genre ini. Baiklah, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih sama-sama. Baiklah, demikian obrolan saya bersama Bapak IGD Agus Astape Esos Esiskom MM sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Bali periode 2021-2024. Banyak sekali yang kita bicarakan hari ini dan khusus untuk para pemirsa sekalian, semoga hasil perbincangan kita banyak memperoleh manfaat dan menginspirasi kehidupan kita sehari-hari. Dan khususnya informasi-informasi yang update dan teraktual, valid dan juga fakta ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih. Kita akan ketemu lain kali Bapak ya. Apabila Oke, siap, diundang saya siap. mohon untuk hadir lagi Bapak ya. Siap. Baiklah, terima kasih para pemirsa. Sampai jumpa.